Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Ma'arif Jumo, kebanggaan kita semua. Pada calon siswa-siswi baru tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung di acara masa ta'aruf siswa madrasah atau yang disebut mat sama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mat sama, yaitu materi sejarah perkembangan MTS Ma'arif Jumo. Namun sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam mengikuti pembelajaran ini kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi kepahaman. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adikku yang berbahagia, sebelum saya memberikan materi pada kesempatan ini, sebaiknya saya memperkenalkan diri kepada adik-adik semuanya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Lalu saya sampaikan, saya sebagai pemateri pada kesempatan ini perlu memperkenalkan diri kepada adik-adik semuanya. Nama saya Podo Muhsin, tempat tanggal lahir Temanggung 13 November 1970. Pendidikan terakhir saya S2, jabatan sebagai kepala madrasah. Adapun mapel yang saya ampu adalah mapel bahasa Arab. Inilah sekilas perkenalan dari saya sebagai pemateri mat sama di materi yang pertama ini, yaitu sejarah perkembangan MTS Ma'arif Jumo. Tujuan dari materi ini agar peserta didik mengetahui tentang perkembangan MTS Ma'arif Jumo mulai dari awal berdirinya sampai hari ini. MTS Ma'arif Jumo ini berdiri pada tanggal 5 April 1985 di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Jadi yang menaungi MTS Ma'arif Jumo ini adalah sebuah yayasan namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Madrasah ini mendapatkan izin operasional pada tanggal 10 September 1985. Adapun keberadaan MTS Ma'arif Jumo ini tidak lepas dari keberadaan Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari. Kalau di wilayah Kecamatan Jumo ini sudah terkenal sekali, namanya Jamaah Bukhoren, dan sampai sekarang masih ada, masih aktif. Majelis Taklim ini sebenarnya mulai ada sebelum tahun 80-an, sebelum tahun 20-an ini sudah ada
Majelis Taklim ini sebagai media mengkaji ilmu-ilmu agama dalam rangka memelihara amalan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, Majelis Taklim ini juga sebagai media komunikasi dan media silaturahim antar tokoh agama Islam sekecamatan Jumo. Adapun tokoh-tokoh agama Islam pada waktu itu di Kecamatan Jumo yang menjadi tokoh-tokoh Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari atau juga disebut dengan Jamaah Bukhoren ini, antara lain beliau adalah Bapak Kiai Haji Mukhlasin dari Padurso, Bapak Kiai Muhtadi dari Sukomarto, Bapak Kiai Haji Toha Masyhuri dari Barang atau juga disebut Bapak Tohari. Kemudian Bapak Mahudi Soleh dari Padurso, Bapak Ahmad Zaini dari Karangtejo, Bapak Kiai Mukhozin dari Padurso, Bapak Kiai Said Al-Khudri dari Muncar, Bapak Haji Saifuddin dari Padurso, Bapak Kiai Sahli Bayaki ada dari Ngadi Sepi, tepatnya Kalipaing. Kemudian juga ada Bapak Kiai Mursid dari Padurso. Ada juga Bapak Haji Slamet Sahudin, ini dari Kertosari. Kemudian juga ada Bapak Kiai Hadi Maskur dari Gemawang, ini dari Penangkan dusunnya. Ada juga Bapak Kiai Haji Muhammad Khairuddin dari Gemawang dan Bapak Kiai Ahmadi, ini dari Jambon, tepatnya dari Dusun Senden. Inilah tokoh-tokoh agama Islam di Kecamatan Jumo pada waktu itu yang aktif di Jamaah Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari atau Jamaah Bukhoren. Setelah beberapa tahun Majelis Taklim ini atau Jamaah Bukhoren ini berjalan, bergilir ke desa-desa di wilayah Kecamatan Jumo, maka makin banyak pengikutnya, jadi pengikutnya juga makin banyak. Nah, dari sekian banyak jamaah pengikut Majelis Taklim itu, ada beberapa orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Antara lain adalah Bapak Mahudi Soleh pada waktu itu. Nah, dari kalangan pemikir pendidikan ini mengusulkan, ada usul kepada jamaah Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari ini agar mendirikan lembaga pendidikan formal yang berbentuk madrasah setingkat SMP. Ide ini didasarkan pada pemikiran banyaknya anak-anak dari jamaah Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD atau MI. Jadi banyak anak-anak dari jamaah Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari ini yang putra-putrinya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang tingkat SMP. Apa yang menjadi faktor sehingga mereka tidak melanjutkan ini? Ada beberapa faktor ternyata, antara lain faktornya adalah karena ada yang tidak diterima di sekolah negeri, ada yang karena tidak punya biaya, tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP. Sehingga ada pemikiran dari jamaah ini
untuk mendirikan sekolah atau madrasah sendiri setingkat SMP untuk menampung putra-putri dari jamaah kitab Al-Bukhari agar mereka bisa melanjutkan ke sekolah atau madrasah setingkat SMP. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dari jamaah kitab Al-Bukhari untuk mendirikan sekolah atau madrasah ini. Ide yang cemerlang ini ditangkap positif ternyata oleh para tokoh pendiri Majelis Kitab Al-Bukhari agar majelis taklim ini dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Nah, akhirnya hasil rumusan pemikiran tokoh-tokoh tersebut kemudian disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Hadi Sofwan Temanggung. Beliau adalah pengasuh Lembaga Pendidikan Mu'alimin Temanggung atau Pondok Pesantren Mu'alimin Temanggung. Yang pada saat itu beliau Bapak Kiai Hadi Sofwan Temanggung ini juga menjadi Ketua PWNU Jawa Tengah dan beliau juga tokoh pemikir pendidikan Islam di Temanggung. Hampir madrasah-madrasah di bawah Ma'arif ini adalah beliaulah yang menjadi motor pendiri dari madrasah ini. Tokoh pendiri Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari yang diwakili Bapak Kiai Haji Muhlasin dari golongan tua dan Bapak Maudi Soleh dari golongan muda menyampaikan maksud dari para pendiri Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari ini disampaikan kepada Bapak Kiai Hadi Sofwan Temanggung bahwa mereka bermaksud mendirikan madrasah sanawiyah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Usulan ini ternyata didukung penuh oleh Bapak Kiai Haji Hadi Sofwan Temanggung. Maka didirikanlah madrasah sanawiyah dengan nama Madrasah Sanawiyah Ma'arif Jumo yang mengambil tempat di Desa Padu Reso. Itu anak-anak madrasah ini akhirnya resmi berdiri secara resmi berdiri pada tanggal 5 April 1985 dan mulai beroperasi sejak tanggal 17 Juli 1985. Jadi hari pertama masuk sekolah di MTS Ma'arif Jumo ini adalah tanggal 17 Juli 1985. Adapun surat izin operasionalnya sendiri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah. Nah, kalau sekarang Kementerian Agama dulu namanya Departemen Agama Jawa Tengah dengan nomor WK_PGM_TS_TS_1985 tertanggal 10 September 1985. Maka sejak itulah telah resmi berdiri madrasah setingkat SMP di wilayah Kecamatan Jumo yang berada di Desa Padurso bernama MTS Ma'arif Jumo. Adapun tokoh-tokoh pendiri dari MTS Ma'arif Jumo ini ada
dari kalangan eh, Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari, dan ada juga yang dari luar kalangan Majelis Taklim Kitab Al-Bukhari. Yang dari Jamaah Bukhoren atau Jamaah Kitab Al-Bukhari ada Bapak Kiai Haji Muhlasin ya, dari Padurso, Bapak Kiai Muhtadi dari Sukomarto, Bapak Kiai Toha Masyuri atau Bapak Tohari dari Barang, Bapak Mahudi Soleh dari Padurso, kemudian Bapak Haji bin Hambali ya, ini dari Padurso, Bapak Kiai Mukhozin ya, dari Padurso, Bapak Said Al-Khudri ya, ini seorang guru agama dari Muncar, kemudian Bapak Haji Saifuddin dari Padurso, Bapak Haji Kostolani dari Karangtejo, kemudian ada juga Bapak Kiai Mursid ya, dari Padurso, Bapak Haji Slamet Sahudin dari Kertosari ya, Bapak Hadi Maskur ya, atau Bapak Kiai Hadi Maskur dari Gemawang, dan Bapak Kiai Haji Muhammad Khairuddin dari Gemawang ya. Ini adalah tokoh-tokoh pendiri MTS Ma'arif Jumo pada waktu itu yang dari kalangan Jamaah Bukhoren ya. Nah, sedangkan yang dari luar Jamaah Bukhoren ya, ini juga ada. Satu ada Bapak Sarijo, ini beliau adalah PPAI atau Pengawas Pendidikan Agama Islam Jumo pada waktu itu ya, beliau adalah dari Kalibanger ya, dari Kalibanger. Kemudian ada Bapak Hamim Hambali ya, beliau adalah guru MTS Negeri Parakan ya, ini dari Jumo. Nah, ini beliau-beliau ini adalah termasuk tokoh-tokoh pendiri MTS Ma'arif Jumo, namun beliau tidak termasuk dalam golongan atau masuk dalam Jamaah Kitab Al-Bukhari atau Jamaah Bukhoren. Nah, sabun para wakif atau yang wakaf MTS Ma'arif Jumo ini yang sekarang didirikan gedung MTS Ma'arif Jumo ini, ada beberapa yang telah mewakafkan tanahnya, yaitu antara lain Bapak Kiai Haji Dahlan Munjamil, Bapak Kiai Muhammad Mursid, ada Bapak Sukadi, Bapak Kiai Haji Mukhlasin, ada Ibu Hajah Hafsoh. Ini beliau-beliau ini adalah yang telah mewakafkan ya, tanahnya diberikan untuk dibangun ya, gedung MTS Ma'arif Jumo. Adapun sebelum MTS Ma'arif Jumo ini memiliki gedung sendiri, masih menumpang ya, yang pertama itu menumpang di MI Al-Huda Padurso ya. Baru setelah bisa membangun gedung sendiri di pinggir jalan Ngatirjo ini, maka MTS Ma'arif Jumo mandiri ya, tidak menumpang lagi setelah diadanya orang-orang yang wakaf tersebut. Adapun yang wakaf pertama kali ya, gedung yang pertama kali didirikan itu adalah di atas tanah yang diwakafkan oleh Bapak Kiai Haji Dahlan Munjamil ya. Adik-adikku yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan, perlu saya sampaikan perkembangan MTS Ma'arif Jumo bagaimana. Ini MTS Ma'arif Jumo ini berkembang dengan pesatnya berkat adanya kepengurusan yang solid. Adanya kepengurusan yang solid. Dari kepengurusannya sebagai wakif pertama atau orang yang wakaf pertama kali
Ini adalah Bapak Kiai Haji Dahlan Munjamil. Ya, ini fotonya ya masih ada. Beliau ini adalah orang atau yang wakaf pertama. Kemudian dari kepengurusan MTS Maribjumo pertama kali sebagai pengurus periode pertama yaitu Bapak Kiai Haji Muhlasin. Nah, beliau adalah rumahnya di Padurso. Ini menjabat sebagai ketua pengurus mulai tahun 1985 sampai tahun 2000. Setelah itu digantikan oleh Bapak Kiai Muhammad Mursid yang dalamnya juga Padurso. Beliau sebagai ketua pengurus periode kedua tahun 2000 sampai 2003 karena beliau wafat. Kemudian digantikan oleh Bapak Haji Rafiq Mahali. Beliau adalah mantan kepala desa Padurso. Sebagai ketua pengurus periode ketiga menggantikan Bapak Kiai Muhammad Mursid. Yaitu dari tahun 2003 sampai 2006. Kemudian digantikan oleh Bapak Kiai Haji Slamet Sahudin, yang beliau adalah pidalem atau rumahnya di Carikan Kertosari Jumo. Beliau menjabat sebagai ketua pengurus periode keempat ini periode keempat tahun 2006 sampai sekarang sampai sekarang. Jadi ketua pengurus MTS Maribjumo yang sekarang adalah beliau Bapak Kiai Haji Slamet Sahudin. Adapun dari kepala MTS Maribjumo yang pernah menjabat sebagai kepala MTS Maribjumo, satu yang pertama adalah Bapak Haji Mahudi Soleh BA. Ini adalah kepala pertama, kepala madrasah pertama tahun 1985 sampai 1986 dan 1988 sampai 1992. Kemudian yang kedua ini adalah Bapak Haji atau Bapak Dr. Andes Haji Murfi Hartoni. Ini sebagai kepala MTS Maribjumo kedua tahun 86 atau 1986 sampai 1988. Kemudian sebagai kepala MTS Maribjumo yang ketiga adalah beliau Bapak Kiai Agus Mas'ud BA. Beliau adalah dari Jombor, dari Jombor Jumo tahun 1992 sampai tahun 2020. Dan yang sekarang adalah Bapak Podomusin MPDI atau saya sendiri. Saya menjabat kepala mulai tahun 2011 sampai sekarang. Adapun sebagai mitra kerja dari kepala madrasah ini ada namanya komite, komite MTS Maribjumo. Ini yang pertama Bapak Jumono, Bapak Jumono. Ini adalah komite periode pertama tahun 2000 sampai 2006. Kemudian digantikan yang kedua ini adalah atau yang sekarang yaitu Bapak Ismail SPD. Beliau adalah komite periode kedua tahun 2006 sampai sekarang. Jadi ketua komite yang sekarang ini adalah Bapak Ismail SPD. Bagaimana perkembangan MTS Maribjumo dengan adanya kepengurusan yang solid, kemudian adanya tadi kepemimpinan dari kepala madrasah, adanya komite, ternyata perkembangan MTS Maribjumo dari tahun ke tahun
ini berkembang dengan pesat baik dari sisi jumlah siswa maupun sarana dan prasarana maupun prestasi madrasah. Nah, pada tahun 2004 madrasah ini bahkan mendirikan cabang di Kecamatan Gemawang. Karena pada tahun 2001 ada pemekaran wilayah, yaitu tadinya Kecamatan Jumo kemudian dipecah menjadi Jumo dan Gemawang. Maka MTS Maarif Jumo mendirikan cabang namanya MTS Maarif Gemawang. Pada tahun 2009 madrasah ini berdiri sendiri, tidak menjadi cabang dari MTS Maarif Jumo, namun berdiri sendiri dengan izin operasional sendiri dengan tetap dengan nama MTS Maarif Gemawang. Bahkan pada tahun ini MTS Maarif Jumo menjadi MTS swasta terbesar se-Kabupaten Temanggung. Pada perkembangan sampai tahun ini MTS Maarif Jumo telah mencapai status madrasah dengan menyandang akreditasi A. Jadi status akreditasinya sudah mencapai akreditasi A. Dan pada tahun 2021 ini MTS Maarif Jumo sedang mengikuti program Madrasah Adiwiyata. Apa itu Madrasah Adiwiyata? Yaitu madrasah yang berwawasan lingkungan. Pada tahun ini jumlah siswa MTS Maarif Jumo mencapai 506 siswa, sehingga merupakan MTS swasta terbesar di Kabupaten Temanggung. Tadi saya sampaikan bahwa MTS Maarif Jumo pada tahun ini sedang mengikuti program namanya Madrasah Adiwiyata. Inilah tampilan foto-foto kegiatan kader-kader Adiwiyata dari kakak-kakak kalian semuanya. Maka selamat bergabung kepada kami dan kalian nanti akan menjadi kader-kader Adiwiyata juga, seperti halnya kakak-kakak kalian ya. Maka mari kita saksikan foto-foto kegiatan dari kakak-kakak kalian yang menjadi kader Adiwiyata. Ini adalah kegiatan penanaman pohon di lingkungan MTS Maarif Jumo untuk menjadi madrasah yang hijau. Jadi yang hijau bukan cuma catnya, tapi juga tanamannya yang teduh, yang rindang. Nah, ini juga dari teman-teman kalian yang sedang menanam tanaman atau menanam pohon di hutan madrasah. Jadi kita di samping memiliki halaman madrasah, memiliki taman madrasah, juga memiliki hutan madrasah. Ini adalah teman kalian atau kakak-kakak kalian yang sedang membuat biopori. Biopori itu adalah resapan air, lubang untuk resapan air. Ini adalah siswa-siswi MTS Maarif Jumo kelas 8 sekarang. Ini sedang membuat biopori. Kita tahu lubang resapan air agar air bisa meresap karena halamannya di paving. Kalau tidak diberi biopori nanti tidak bisa meresap. Ini juga dalam rangka pembibitan, membuat pembibitan.
cewek-cewek ini ya, OSIS ini sedang melakukan pembibitan. Ya, ini juga masih dalam rangka pembibitan, pembibitan tanaman. Nah, ini sedang menanam bibit atau pembibitan di polybag ini ya, di polybag dari anak-anak pramuka ini ya, dari anak-anak pramuka. Kalau tadi dari OSIS, ini dari anak-anak pramuka. Jadi kalian besok juga bisa bergabung di OSIS, di pramuka, di BMR, di Pagar Nusa. Apa itu Pagar Nusa? Pagar Nusa itu adalah pencak silat milik NU, namanya Pagar Nusa. Nah, ini ya, Bapak Ibu guru juga teman-teman kalian sedang melakukan pembibitan, ya, pembibitan tanaman ini, sedang melakukan pembibitan tanaman. Ya, yang terakhir adik-adik semuanya ya, yang saya cintai, saya banggakan, di akhir penghujung materi ini, untuk agar kalian paham, maka akan saya beri kuis ya, namanya kuis berhadiah. Nah, namanya apa? Kuis berhadiah. Ada 10 pertanyaan adik-adik semuanya ya, 10 pertanyaan yang saya ambil dari materi tadi, semuanya ada di materi ya. Maka jawablah kuis ini dengan baik ya, dengan benar. Nanti jawabannya dikirim kepada saya. Yang pertama, soal pertama, tahun berapa MTS Ma'arif Jumo berdiri? Nah, kamu harus tahu ya. Tahun berapa ya, nomor 1. Tahun berapa MTS Ma'arif Jumo berdiri? Nomor 2. Catat ya, catat ini. Apa nama majelis taklim atau jamaah mujahadah yang berinisiatif mendirikan MTS Ma'arif Jumo? Namanya jamaah apa? Nah, jamaah titik-titik. Ini sangat terkenal, Nomor 3. Apa nama lembaga yayasan yang menaungi MTS Ma'arif Jumo? Yayasan yang menaungi MTS Ma'arif Jumo itu namanya yayasan apa? Nomor 4. Siapa ketua pengurus MTS Ma'arif Jumo pertama kali? Nah, tadi sudah ada ya, fotonya juga ada. Namanya siapa? Pengurus MTS Ma'arif Jumo pertama kali. Ini soal nomor 4. Yang kelima, sekarang yang kelima, kalau tadi pengurus, sekarang yang kelima, siapa kepala MTS Ma'arif Jumo pertama kali? Yang menjadi kepala MTS Ma'arif Jumo pertama itu siapa namanya? Ya. Yang keenam, ini yang keenam, catat ya, jangan lupa ini catat. Siapa yang memberikan tanah wakaf pertama kali untuk pembangunan MTS Ma'arif Jumo? Nah, ada beberapa ini yang memberikan tanah wakaf untuk MTS Ma'arif Jumo ini. Namun siapa yang pertama kali? Sopo sing pertama kali memberikan tanah wakaf MTS Ma'arif Jumo? Kemudian yang ketujuh, siapa ketua pengurus MTS Ma'arif Jumo sekarang? Siapa ya, ketua pengurusnya yang sekarang? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ke-8, ini harus tahu ini. Siapa kepala MTS Ma'arif Jumo sekarang? Kalau tidak tahu kebangetan ya, kebangetan. Ke-9, ini yang ke-9.
salah satu tokoh yang ikut andil terhadap berdirinya MTS Maarif Jumo adalah pengasuh pondok pesantren Mualimin Temanggung. Siapa nama ulama tersebut? Ya. Siapa pengasuh pondok Mualimin Temanggung yang pada waktu itu juga menjadi ketua PWNU Jawa Tengah yang ikut andil dalam mendirikan MTS Maarif Jumo ini. Kemudian yang ke-10, dicatat ya anak-anak, jangan lupa. Pada tahun 2004 MTS Maarif Jumo mendirikan cabang atau MTS filial. Apa nama madrasah tersebut? Disebut MTS apa? Ini adalah cabangnya MTS Maarif Jumo pada waktu itu. Oke, inilah kuis berhadiah. Ketentuannya, ini ketentuan kuis. Bagaimana cara menjawabnya? Satu, tata caranya. Satu, jawaban kuis ditulis di chat WA. Lewat WA, ditulis lewat chat WA secara urut nomor, dari nomor 1 sampai 10. Tulis jawabannya saja. Jawaban kuis ditulis di chat WA secara urut nomor. Jadi tidak boleh bolak-balik. Dikirim ke nomor WA saya ya. Nomor WA-nya dicatat. 081 326 048 341. Sekali lagi 081 326 048 341. Paling lambat jawaban diterima hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 12.00 atau jam 12 siang ya. Paling lambat itu. Kalau ngirimnya kok setelah itu berarti sudah tidak dipakai ya. Kemudian nomor 2, jangan lupa ya nomor 2, tulislah di atas jawaban sebelum menjawab, tulis jawaban itu di atas jawaban nama siswa dan asal SD atau MI. Namanya siapa? Jadi di WA itu ditulis nama, misalkan Ahmad, asal SD mana, titik-titik. SD-nya mana. Baru jawaban nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, sampai nomor 10. 3, ini ketentuan yang ketiga. Jawaban kuis yang benar, yang benar semua, syaratnya benar semua. Jadi kalau 10 kok tidak benar semua, otomatis ini tidak akan diikutkan undian. Jawaban kuis yang benar semua akan diundi namanya, diambil satu pemenang untuk mendapatkan hadiah menarik dari pemateri. Jadi kalau yang 10 itu kok jawaban 10 nomor itu kok yang benar semua lebih dari satu anak, maka akan diundi. Tapi kalau yang benar semuanya 10 nomor itu benar semuanya kok cuma satu anak, ya otomatis menjadi pemenang. Jadi menjadi pemenang. Dan ketentuannya tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Inilah akhir dari materi ini. Semoga kalian semuanya paham, ya, anak-anak semuanya paham dengan adanya sejarah perkembangan MTS Maarif Jumo ini. Karena kalian
akan menjadi siswa-siswi MTS Ma'arif Jumo, maka harus paham dengan MTS Ma'arif Jumo itu sendiri, mulai dari latar belakang berdirinya sampai tahun ini. Yang terakhir, apabila saya dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan, kekhilafan kepada adik-adik semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan adik-adik jangan lupa ya, adik-adik di rumah tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas agar adik-adik semuanya tetap sehat-sehat semua dan sekolah bisa normal kembali, adik-adik bisa segera masuk sekolah di kampus MTS Ma'arif Jumo yang membanggakan ini ya, yang megah, yang membanggakan kita semuanya ya. Selamat bergabung di MTS Ma'arif Jumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.